Kabar? Alhamdulillah sehat. Mantap, dahsyat, luar biasa. Ya, jadi kita selalu semangat ya setiap hari, setiap kajian pokoknya. Insya Allah kita bisa menyerap ilmu yang Ustadz akan sampaikan pagi ini. Dan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semuanya, alhamdulillah. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan kita kembali akan membahas kitab Asilah Bayaniyah yang biasanya luar biasa nih bahasannya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu juga dan bapak-bapak ya memicu Ustadz untuk mengulasnya panjang gitu ya. Mudah-mudahan pagi ini akan seperti biasanya. Baik, kita kemarin sudah sampai di bahasan nomor 134, Ustaz. Ya kan? Sahih ya, Ustaz? Ya, benar. Jadi kita lanjutkan di 135. Yuk kita siapkan diri kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita kitab Asilah Bayaniyah. Kali ini kita akan baca di bahasan nomor 135. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala maha luhur, maha mulia, maha tinggi Allah. Fil A'raf, dalam surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Thumma, kemudian, ba'atsna, kami telah utus, min ba'dihim, setelah mereka, setelah rasul-rasul. Siapa yang kami utus? Musa. Biayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Kami utus Musa ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Wa mala'ihi. Al-mala' bisa artinya masyarakat luas. Tapi yang dimaksud di sini al-mala atau mala'ihi adalah pemuka-pemuka kaumnya Firaun. Fadzalamu biha, lalu mereka menzalimi ayat-ayat itu. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Ya, tidak percaya akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengingkari. Ya, di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa ada 9 tanda-tanda kebesaran Allah yang dibawakan oleh Musa alaihissalam. Ya. Dalam surah Al-Isra ayat 101 Allah mengatakan, "Walaqad ataina Musa." Sungguh benar-benar kami telah datangkan kepada Musa 9 ayatin bayyinatin, 9 tanda-tanda kenabian yang jelas. Fas'al Bani Israel, maka tanyakanlah kepada Bani Israel, idja'ahum, ketika datang kepada mereka. Faqala, maka Musa mengatakan, lahu, maka faqala lahu, maka berkatalah kepadanya, kepada Musa, Fir'aun, inni la adzunuka ya Musa mashura. Sesungguhnya aku mengira engkau, hai Musa, mashura, sebagai orang yang terkena sihir. Ya, 9 ayat ini, ya rinciannya, ya seperti tongkat menjadi ular. Itu 9 ayat itu. Ya, bagi orang yang beriman itu sudah cukup ya untuk beriman kepada Musa, menyebabkan iman mereka kepada Musa. Tapi kan ini kaum yang zalim. Ya, meskipun banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang dibawakan oleh Musa, tapi tetap saja mereka fadzalamu biha. Mereka menzalimi ayat-ayat itu, maksudnya mengingkarinya dengan sikap mereka yang bongah, yang sombong, yang tidak mau beriman. Fanzur, maka lihatlah kaifa kana aqibatul mufsidin. Bagaimanakah akibat kesudahan dari orang-orang yang membuat kerusakan. Wa qala fi Yunus. Tadi ayat 103 ya, surah Al-A'raf. Wa qala, dan Allah berfirman fi Yunus, dalam surah Yunus. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم kemudian ba'athna, kami utus min ba'dihim, setelah mereka, setelah rasul-rasul tersebut, Musa, wa Haruna, dan Harun. Kami utus mereka berdua ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya Fir'aun. Bi ayatina, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, dengan membawa tanda-tanda kami. Fastakbaru, lalu mereka bersombong. Wa kanu, dan adalah mereka kaum mujrimin, kaum yang mujrim, kaum yang durjana. Soal, pertanyaannya. Di dalam surah Al-A'raf, Allah mendahulukan kata biayatina ila fir'auna wa malaihi. Tapi di surah Yunus kata biayatina itu diakhirkan. Ya. Diakhirkan ila fir'auna wa malaihi terus biayatina. Ini namanya takdim wa ta'khir, ya, mendahulukan dan mengakhirkan. Jadi di dalam surah Al-A'raf kata biayatina ini ditaruh di depan sebelum ila fir'auna wa malaihi.
Satu hal yang keadaannya terbalik ketika itu di surah Yunus. Di surah Yunus, ila fir'auna wa malaihi di depan. Ya, bi ayatina di belakang. Itu kenapa itu? Ya. Jadi kalau dalam ilmu Al-Quran itu ada namanya ilmu takdim wa ta'khir, mendahulukan dan mengakhirkan. Nah, itu salah satu cabang yang harus diketahui ya. Karena di situ ada hikmah. Apa jawabnya? Dia katakan laqad dzakara annahu azhara al-ayati atau laqad dzukira annahu azhara al-ayati amama fir'auna wa malaihi fil a'raf wa azharaha amama as-saharati aydan. Jadi di dalam surah Al-A'raf itu dituturkan bahwa Musa memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah di hadapan Fir'aun dan para pembesarnya. Juga memperlihatkannya di depan para tukang sihir. Lalu Fir'aun mengatakan, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Kalau memang kamu bisa mendatangkan tanda, stempel kenabian, bukti bahwa engkau nabi, fa'ti biha, datangkan saja. Fa'ti biha, maka datangkanlah biha, tanda kebesaran itu. Tanda bahwa kamu nabi, bukti bahwa kamu nabi. Jadi Fir'aun menantang Musa untuk memperlihatkan kepadanya tanda yang menjelaskan bahwa dia adalah seorang nabi. In kunta minas sadiqin, jika kamu termasuk orang yang jujur. Ya. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idha, maka tiba-tiba hiya, tongkatnya itu thu'banun mubinun. Thu'banun, ular besar, mubinun, yang menjelaskan. Maksudnya, ya, jadi kalau bayin itu artinya jelas. Ya. Tapi kalau mubin menjelaskan, dari kata abana yubinu. Menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa dirinya adalah kebesaran Allah. Dirinya adalah tanda kebesaran Allah. Dirinya adalah tanda atau bukti bahwa Musa adalah memang seorang nabi. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh para tukang sihir. Ya, tukang sihir hanya menyulap mata orang saja kalau itu ular. Ya. Tapi kalau ini ular beneran. Dan sangat menakutkan sekali. Wa naza'a yadahu. Dan ia mencabut tangannya. Maksudnya mencabut tangannya, mencabut dari mana? Dari saku. Tangannya dimasukkan saku, terus dia keluarkan dari saku. Fa'idha hiya, maka tiba-tiba. Fa'idha, namanya ini idha fujaiyah. Idha yang artinya tiba-tiba. Kan biasanya idha artinya apa? Idha artinya apabila. Jika, ketika, gitu kan. Tapi di sini idha artinya tiba-tiba. Namanya idha fujaiyah. Idha yang artinya tiba-tiba. Fa'idha, maka tiba-tiba hiya, tangannya itu baydha'u, ya, putih, linnazirin, bagi orang yang melihatnya. Jadi, tangannya mengeluarkan cahaya. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna. Qala, maka berkatlah al-mala'u, para pembesar, min qaumi fir'aun, dari kaum Fir'aun.
Inna hadza la sahirun alim. Sesungguhnya ini Musa ini benar-benar tukang sihir yang sangat pandai. Nah, itu di surah Al-A'raf ayat 106 sampai 109. Ya, kemudian di ayat 117-nya dituturkan bahwa Musa melemparkan tongkatnya di depan tukang-tukang sihir. Idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba ular tersebut menelan semua yang mereka sulap. Jadi itu cuma sulap saja. Kata-kata afaka itu sebenarnya kata hadithul ifki, berita bohong. Jadi apa ya? Tali-tali yang tambang-tambang yang mereka potong-potong terus dilempar jadi ular-ular kecil, itu cuma bohongan saja, ya. Menyihir mata mereka. Ya, makanya Allah mengatakan saharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Orang-orang matanya disihir sehingga melihat tambang itu sebagai ular. Tuh. Tapi yang ular dari tongkatnya Nabi Musa itu ya ular beneran. Tidak pakai sihir. Oleh tukang sihir terlihat ular. Tuh. Berbeda dengan tambang-tambang tadi yang mereka lemparkan oleh tukang sihir, ya tambang terlihatnya. Ya, makanya pakai katanya adalah yafikun. Ya, fa idza hiya, maka tiba-tiba dia talqafu ma yafikun. Ya, menelan apa yang mereka bikin. Jadi gitu ya. Jadi beda sama sekali. Karena kata afakat itu artinya dusta. Hadithul ifki, berita dusta, berita bohong, hoax. Jadi talqafu ma yafikun, menelan apa yang mereka sulapkan. Ya, jadi sulap saja. Ya, di ayat yang lain Allah mengatakan saharu a'yunan nas. Saharu a'yunan nas. Ayat 16 nih. Ayat 16 surah Al-A'raf. Qala alqu, Musa mengatakan lemparkanlah. Falamma alqaw saharu a'yunan nas. Begitu mereka melemparkan tambang-tambang mereka menyihir mata-mata orang-orang yang hadir, mata-mata manusia. Ya, wastarhabuhum, dan mereka membuat takut masyarakat yang hadir. Waja'u bisihrin azim, dan mereka mendatangkan sihir yang besar, yang sangat menakjubkan. Makanya disebutnya saharu a'yunan nas, menyihir, matanya yang disihir. Jadi matanya itu tidak melihat yang benar. Ya, tambang dilihatnya sebagai ular, namanya juga sihir. Tuh. Tapi yang ini tongkatnya Nabi Musa, ular itu ya ular beneran, ya, bukan sihir. Baik, di dalam surah Yunus, dia katakan, adapun dalam surah Yunus, itu tidak ada disebutkan bahwa Musa memperlihatkan tanda kenabiannya di depan Fir'aun dan para pembesarnya. Ya, hanya yang dikatakan adalah falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Ya. Maka ketika datang kepada mereka al-haqqu, kebenaran min indina, dari sisi kami,
Qalu mereka mengatakan inna hadza la sihrun mubin. Sesungguhnya ini benar-benar sihir yang menjelaskan. Sihir yang jelas. Jadi tidak disebutkan bahwa itu adalah ayat. Tapi al-haq saja. Sebagaimana tidak juga menjelaskan bahwa atau memperlihatkan bahwa Musa memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah di hadapan tukang sihir. Redaksinya di surah Yunus ya. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Musa berkata kepada mereka, alqu, lemparkanlah ma antum mulqun, apa yang kalian bisa lemparkan. Falamma alqau, ketika mereka melemparkannya, qala Musa mengatakan, ma ji'tum bihi as-sihr. Apa yang kalian datangkan itu adalah sihir. Innallaha sayubtiluhu. Sesungguhnya Allah akan membatalkan sihir. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak memperbaiki perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi tidak ada disebut di sini bagaimana tukang-tukang sihir itu melemparkan melemparkan tambang-tambang dan seterusnya, cuma melemparkan saja. Sebagaimana tidak juga disebutkan bahwa tongkatnya Musa itu menelan apa yang mereka sulapkan. Ya, tidak ada disebut di situ. Nah, Syekh Fadil As-Samarain tidak mengatakan begini. Di dalam surah Yunus itu, stressingnya itu bukan masalah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan itu. Penekanannya itu bukan untuk menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam surah Yunus. Nah, berbeda dengan dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf itu ditekankan sekali ya, bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah itu diperlihatkan oleh Musa di hadapan Fir'aun. Ya, itu dalam surah Al-A'raf. Ya. Nah, ketika surah Yunus ini ya, stressingnya bukan untuk memaparkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka kata ayatina diakhirkan. Berbeda dengan dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf itu ada penekanan untuk memperlihatkan, menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Tuh, maka kata ayatina itu ditaruh di depan. Jadi masing-masing telah menempati posisinya yang tepat ya. Jadi di dalam surah Al-A'raf nih ya jelas disebutkan bi ayatina duluan. Terus setelah itu berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita membuat karangan itu ya, misalnya A gitu ya. Terus dijelaskan A1, A2, A3. Nah, A-nya ini adalah bi ayatina. Nah, bi ayatinanya itu apa? 1, 2, 3 dijelaskan. Tuh, maka dia taruh di depan. Gitu ya. Nah, kenapa di dalam surah Yunus tidak demikian? Di dalam surah Yunus itu ya rincian-rincian ini A1, A2, A3 ini tidak ada. Tidak dirinci, tidak ada dirinci. Ya, tidak disebutkan bahwa mereka melemparkan tambang-tambangnya terus tongkat Musa yang jadi stressing itu mujizat yang dibawakan oleh Musa.
tongkat Musa menelan yang mereka lemparkan, tidak ada disebut. Tapi ada ilmah namanya ya. Cuma isyarat saja, diisyaratkan secara sepintas ya. Secara sepintas ada di situ dijelaskan bahwa memang terjadi semacam unjuk kekuatan antara Musa dengan tukang-tukang sihir di depan kaumnya Firaun. Ya. Tapi itu secara itu saja, secara sekilas, sepintas saja. Tuh, berbeda dengan dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf itu, ya tanda kebesaran Allahnya diperlihatkan di hadapan Fir'aun dan para pembesarnya, juga diperlihatkan kepada tukang-tukang sihir. Dalam surah Yunus seperti itu tidak ada. Tuh, ya. Makanya, kata biayatina, setelah menjelaskan 1, 2, 3 yang tidak dirinci, tanda-tanda kebesaran Allah itu ada dipaparkan. Tuh. Tapi tidak tegas seperti yang di dalam surah Al-A'raf. Maka kata biayatina diletakkan di belakang. Itu. Jadi sepertinya Syekh Fadil As-Samarra'i hendak mengatakan di dalam surah Al-A'raf itu ya, kenapa biayatina diletakkan di depan? Karena dia hendak diterangkan oleh tanda-tanda itu. Diterangkan rinciannya. Kenapa dalam surah Yunus biayatina diletakkan di belakang? Karena tanda-tanda kebesaran Allah yang di atas itu tidak dirinci. Tidak ada disebutkan bahwa Musa memperlihatkan tanda kebesarannya, tanda kebesaran Allah di hadapan Fir'aun, di hadapan para pembesarnya. Musa memperlihatkan kebesaran Allah itu di hadapan tukang-tukang sihir, tidak ada. Hanya yang ada kata-kata lemparkanlah. Itu saja. Maka ketika mereka melemparkannya, yang di sini nih. Mana tadi ya? Maka ketika mereka melempar, Musa mengatakan, apa yang kalian bawakan itu sihir. Ya. Tidak ada disebutkan tanda kebesaran Allah berupa tongkat yang menelan sulap mereka itu. Jadi masing-masing ungkapan di dalam 2 ayat dari 2 surat tersebut telah menempati posisinya yang tepat. Itu jawabannya. Baik, saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Supaya kita panjang cukup diskusi. waktu untuk diskusi. Iya, baik. Makasih Ustaz. Bapak Ibu, Sama-sama. silakan yang ingin bertanya terkait dua bahasan yang disampaikan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ketinggalan mungkin ini ada tadi disebutkan ada 9 kebesaran Allah yang dibawa Musa ya Ustaz ya. Ada di surat Al-Isra itu ayat berapa ya Ustaz? Maaf. Ayat tadi ya fitis ayatin, kata-kata fitis ayatinya ya. Fitis ayatin itu ada dalam Al-Isra surah 101 Ustaz tadi. Dalam surah An-Naml ada ya. Ya. Ayat 112. Terus dalam surah Al-Isra ada ayat 101. Ya.
Itu yang ada ya. Ya, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Cari. Ya. Ya, nanti rinciannya bisa dicari, bisa googling. Iya. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bi ayatina itu bukti-bukti kebesaran Allah Pak Ustadz ya. Ya, benar. Jadi yang ingin saya tanyakan bahwa Allah menunjukkan bukti-buktinya sesuai dengan tujuannya. Misalnya Fir'aun itu kejam sekali, maka ditunjukkan buktinya lebih nyata lagi gitu, dengan langsung. Apakah demikian Pak Ustadz? Juga untuk nabi-nabi yang lain, itu kalau kita rating penunjukan bukti-buktinya, urutannya mana Pak Ustadz yang lebih kejam? Apa waktu Nabi Nuh? Apa waktu waktu zaman Nabi Musa Fir'aun gitu? Itu bisa nggak? Atau memang itu spesifik semuanya? Terima kasih. Sama-sama. Jadi di ayat ini itu sebenarnya maksudnya itu mukjizat ya. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah jalankan melalui tangan hambanya, pilihan-pilihannya, para nabi, para rasul, sebagai tanda bahwa dia adalah benar-benar nabi. Nah, mukjizat masing-masing nabi itu berbeda. Ya, sesuai dengan tuntutan zamannya. Kalau Nabi Nuh itu apa mukjizatnya? Nabi Idris apa tuh mukjizatnya? Nabi Hud, Nabi Soleh, itu masing-masing mukjizatnya ya beda-beda. Kayak Nabi Soleh itu. Nabi Soleh itu kaumnya kaum orang-orang yang bisa mengkroak batu besar menjadi kamar-kamar, menjadi rumah-rumah yang mewah. Mereka minta mukjizatnya berupa batu besar yang keluar darinya onta yang menyusui. Lihat. Apakah Allah tidak bisa? Allah bisa. Allah berikan mukjizat itu. Tapi kepada kepada kaum yang Allah berikan mukjizat, itu pasti akan dihukum dengan hukuman yang berat. Kalau mereka tidak beriman, akan dipunahkan. Kepada Nabi Musa, zaman Musa itu ya, Musa menghadapi Fir'aun itu, banyak sekali kekuatan-kekuatan Fir'aun. Kekuatan tukang sihir, backingi oleh tukang-tukang sihir. Maka Allah berikan mukjizatnya yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir manapun. Seperti misalnya ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dikasih mukjizat ghuduha syahru warwahuha syahr. Karena zaman Nabi Musa itu, zaman Nabi Sulaiman, itu sihir itu lagi puncak-puncaknya. Maka Allah kasih keistimewaan Nabi Sulaiman bisa terbang. Perjalanan setengah hari sama dengan perjalanan 1 bulan.
Musa juga begitu ya, menghadapi Fir'aun itu bahkan dikasih sampai 9 macam tanda kebesaran Allah itu. Karena menghadapi kekuatan Fir'aun yang banyak. Fir'aun katakan, besok kamu mati. Enggak, besok keluarga kamu banyak yang mati. Besok nanti seluruh Mesir ini akan berubah menjadi darah air-air yang ada di dalamnya. Mau mandi tiba-tiba jadi darah, mau minum air tiba-tiba jadi darah. Untuk apa itu? Nah, itu supaya mereka itu percaya gitu, supaya mereka beriman. Itu dari sisi kita ya. Kita tidak melihat bagaimana takdir Allah. Itu beda lagi Allah punya takdir. Gitu ya. Yang dihadapi oleh Musa tukang sihir. Ya, kesombongan Firaun. Para dukun. Tukang sihir, dukun. Itu yang dihadapi oleh Musa. Nah, zaman Nabi Isa itu ilmu kedokteran lagi puncak-puncaknya itu. Ilmu kedokteran lagi puncak-puncaknya. Ya, seperti akupunktur itu lagi puncak-puncaknya. Maka Allah kasih mukjizatnya berupa penyembuhan. Yang ilmu kedokteran tidak bisa. Orang buta sejak lahir, sejak dalam kandungan bisa disembuhkan ya dengan seizin Allah, bisa melihat. Sampai sekarang belum ada kedokteran bisa itu. Terus orang yang sudah mati dibangunkan lagi, dihidupkan lagi. Ilmu kedokteran nggak bisa, sudah mati ya sudah. Ya, ini dihidupkan lagi. Ya, dengan seizin Allah. Ya, termasuk masih ada sisa-sisa sihir. Ya, ambil tanah liat dibentuk menjadi burung, terus ditiupkan jadi burung. Ya, tukang sulap, tukang sihir nggak bisa begitu. Itu mukjizatnya ya. Nah, Nabi Muhammad SAW dikasih mukjizat terbesar berupa Al-Quran. Ya, mukjizatnya banyak Nabi Muhammad. Tapi yang terbesar adalah Al-Quran. Kenapa? Karena di zamannya sastra Arab itu lagi setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu kalau mau pelajari sastra Arab jahiliyah itu gila, hebat sekali. Bagaimana memvisualisasikan bintang-bintang itu. Bintang-bintang yang bertebaran. Padahal yang mengarangnya, yang menyusun puisinya, itu orang yang tidak pernah melihat bintang. Karena dia buta. Ya, digambarkannya bagaimana terjadi perang bintang seperti bintang terjadi peperangan di bintang. Atau bintang-bintang itu masing-masing penduduk yang ada di dalamnya itu saling berperang. Digambarkan seperti itu. Ya, setiap tahun ada perlombaan sastra. 3 orang yang juara, tulisannya akan digantungkan di tembok Ka'bah supaya itu menjadi milik umum. Lagi sehebat-hebatnya. Bahasa lagi rapi-rapinya, sastra lagi setinggi-tingginya. Diturunkan Al-Quran, itu semuanya enyah, semuanya jatuh di hadapan sastra Al-Quran. Itu mukjizatnya. Jadi masing-masing nabi dikasih mukjizat sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan masyarakat di saat itu. Saya kira itu Bu Ana. Masya Allah Pak Ustadz. Selalu kita kagum gitu. Kenapa bisa ada begitu tepat? Jadi bisa nggak kita katakan Pak Ustadz, mukjizat itu bisa berupa siksa, bisa berupa nikmat. Atau kepada sebagian itu merupakan siksa, kepada sebagian itu
merupakan nikmat kalau kita lihat kisah-kisahnya. Makasih. Kalau yang siksanya, siksa nikmat, itu namanya akibat. Maka Allah katakan, "Fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Maka lihatlah bagaimanakah akibatnya orang-orang yang mendustakan. Jadi kalau siksa itu namanya akibat dari pendustaan mereka akan kebenaran. Jadi bukan mukjizatnya itu. Mukjizatnya sebelum itu. Ya, misal kepada Nabi Hud. Hud, ente bilang Tuhanmu itu luar biasa. Tuhanmu bisa menurunkan hujan. Kita ini sudah kemarau panjang. Kamu bisa Tuhanmu menurunkan hujan? Kalau Tuhan menurunkan hujan, kita masyarakat Yaman akan beriman. Ya, Nabi Hud berdoa. Turun hujan, itu mukjizat itu. Nah, terus ternyata mereka tidak beriman. Dikasih lagi kemarau 3 tahun. Kayak apa tuh petani dikasih kemarau 3 tahun? Dikasih kemarau 3 tahun, tetap tidak beriman. Wah, malah bersombong luar biasa. Akhirnya mereka mengatakan, bentar lagi juga nanti akan turun hujan. Allah kirimkan itu. Awan yang sangat hitam. Mereka kira itu awan, padahal itu angin. Jadi orang-orang kaum Ad, ya, mereka, para pembesarnya menyuruh penduduknya itu untuk keluar. Anak-anaknya, binatang piaraannya disuruh keluar untuk menyambut hujan setelah kemarau 3 tahun. Mereka katakan, hadza 'aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan menghujani kita. Lalu Allah katakan, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Allah katakan, bukan. Itu bukan awan, bukan awan yang akan menurunkan hujan. Tapi itu adalah yang kalian ingin segerakan diturunkan. Itu adalah angin yang di dalamnya ada siksa yang sangat pedih. Nah, siksanya itu adalah akibat. Ya, bukan mukjizat. Saya kira itu, Bu Ana. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Ustadz, maaf. Ya. Selain mengagumi apa yang ditulis di sini ya Ustadz, dan cerita-ceritanya, kabarnya, kemudian saya justru mengagumi Fadil As-Samarai itu ya Ustadz ya. Betapa hebatnya nih beliau itu ya bisa meneliti Al-Quran sehingga tahu banget ini letaknya, ini kenapa, dan lain-lain. Aduh, seberapa banyak orang seperti beliau ya Ustadz ya. Adakah penulis lain gitu loh selain beliau di sini? Selalu setiap kali saya, kagum banget gitu. Terima kasih Ustadz. Yang saya belum tahu ya. Belum tahu. Tapi kalau yang menulis tentang mukjizat Al-Quran banyak. Nah, Ibu juga akan terkagum-kagum dengan tulisan mereka yang menulis tentang Al-I'jaz. Ini kan I'jaz Bayani kan? Iya. Ada juga orang-orang menulis I'jaz Bayani di Al-Quran. Tapi tidak serenyah yang disuguhkan oleh Fadil Samarai. Kenapa ini jadi renyah? Ibarat rengginang, ibarat rempeyek itu renyah, enak gitu. Karena disuguhkan ini untuk orang awam. Jadi kita orang awamnya paham. Ya, satu ya, dalam bentuk tanya jawab. Kitab-kitab yang lain bukannya bahasan saja. Textbook. Kalau ini kan tanya jawab, jadi enak, renyah.
Ya, ada kitab ini ya, mukjizat angka-angka di dalam Al-Quran sampai jadi rumus. Ya, semua akhirnya jadi rumus yang luar biasa. Tebal tuh kitabnya. Nah, satu ketika kita akan coba kuak beberapanya ya. Jadi cabang Al-Quran itu ya. Jadi kalau kita ada namanya ulumul Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, ilmu-ilmu Al-Quran itu apa saja? Ya, misalnya tajwid, ya, ilmu Quran, baca dengan tajwid, terus tafsir, ilmu Al-Quran, terus ada ma'ani, ada bayan, ada balaghah, ya, balaghatul Quran, terus ada yang bayan ini yang Fadil As-Samarai bahas di sini, Bu. Iya. Ya, maka al-as'ilah al-bayaniyah. Ya. Nah, beberapa orang menulisnya atau memasukkannya dalam kategori al-i'jaz al-bayani. Apa nih al-i'jaz bayani? Ini mukjizat bahasa Al-Quran. Mukjizat bahasa Al-Quran. Ya. Sastra. Ya, sastra, mukjizat sastra Al-Quran. Masuk di sini, ya. Balaghah ini retorika. Ya, terus ada namanya al-i'jaz al-ilmi. Kalau bayan berarti al-i'jaz al-bayani. Nah, semua al-i'jaz al-ilmi, al-i'jaz al-ilmi ini asalnya dari al-i'jaz al-bayani. Jadi ini lahir mukjizat ilmiah Al-Quran dari mana? Dari al-i'jaz al-bayani. Terus ada lagi namanya ma'rifatu al-makki wal-madani, terus al-hadar, safar. Banyak, ada 80 cabang. Nah, dari mana kita tahu? Antara lain di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh As-Suyuti. Ya. Seperti itu ya. Jadi, nah, Syekh Fadil As-Samarai ini, beliau salah satu metodenya ya, metode ininya ya, thariqatul ilqa'nya ya, cara membedahnya, satu, dia melihat makna lafaz yang jadi itu ya. Terus yang kedua, ini lafaznya seperti apa? Terus dikupas. Ya, terus yang kedua dari struktur ayat atau surat. Terus alur bahasa atau alur berita. Alurnya seperti apa? Gitu. Maka ini salah satunya ya. Kalau dari strukturnya itu ini ayat, lihat ke atas, lihat ke bawah.
Dengan begitu bisa difahami ini kemana arahnya. Dari alur maka diketahui ini, ya, diketahui arah. Dari alur berita ini diketahui arah. Ini arahnya kemana? Begitu ya. Nah, dilihat lafadznya, maknanya apa saja. Nanti dikupas di situ ya. Dengan bukti-buktinya dari Al-Quran. Terus struktur ayat. Nah, ayatnya ini seperti apa? Terus alur beritanya seperti apa? Ini tentang akhirat, tentang dunia, alur-alurnya itu. Baru diketahui arahnya. Saya kasih contoh ya, misalnya kata ibrah. Ibrah ini apa nih artinya? Ibrah ini artinya pelajaran. Pelajaran. Tapi ibrah juga artinya ungkapan. Ya. Ibrah juga bisa artinya menyeberangi. Baik. Ini dari sisi makna. Oke, Bu? Iya. Dari sisi makna. Terus baru setelah itu dari sisi alur. Ternyata ibrah ini di dalam Al-Quran ada tentang strategi perang. Strategi perang. Ya. Strategi perang. Jadi ayat-ayat dilihat alurnya. Oh, ini tentang strategi perang. Ya, ibratan liulil absar. Ini strategi perang. Allah katakan dalam peperangan ini ada ibrah, berarti ada pelajaran tentang strategi perang. Ya, maka dilihat strategi perangnya itu di ayat itu seperti apa. Ya, dengan musuh, ya, dengan pasukan, terus untuk di medan, semua masalah akomodasi, masalah yang hubungannya dengan logistik dan seterusnya. Ya, pembangunan mental dan seterusnya di strategi perang. Ada semua itu di situ. Terus ada ibrah yang hubungannya dengan produksi. Produksi yang berkualitas. Ya, dengan cara yang luar biasa. Seperti produksi air susu. Bagaimana ya binatang itu makan rumput, keluar susu. Terus jadi tai, jadi darah, jadi susu. Susu mengalir antara tai dan darah, tapi murni, tidak bau tai, tidak bau darah. Proses kimiawinya itu seperti apa itu? Manusia bisa tiru apa tidak? Bisa atau tidak bisa meniru, tapi pesannya jelas. Bagaimana orang mengeluarkan produksi itu, mengeluarkan barang itu yang bersih, yang bagus. Satu ya. Terus yang kedua, bisa ya dari barang yang kotor diolah menjadi bersih sebersih-bersihnya. Ya, dalam ilmu fikih namanya ihalah. Ya, air comberan disuling jadi air yang bersih sekali. Apakah menjadi halal? Ya, tanya sama dokter, kalau diminum bahaya apa tidak? Dilihat kandungannya. Seperti itu ya. Terus ada ibrah hubungannya dengan pendidikan. Ya, pelajaran pendidikan. Ini dari mana ini? Dari alur. Ya, alur itu bahasa Arabnya siyak. Gitu ya. Nah, nanti dari strukturnya beda lagi. Struktur itu dilihat di ayat yang isinya ibrah itu. Di atas itu tentang apa saja. Di bawahnya tentang apa saja. Nah, kalau misalnya
di surah Al-Baqarah ya. Setelah puasa som, ada kita diperintahkan untuk makan yang halal. Al-aklul halal misalnya. Terus setelah itu kita diperintah untuk infak. Setelah itu kita diperintahkan untuk haji. Lihat tuh. Jadi strukturnya itu sangat teratur sekali. Itu namanya struktur. Ya, itu yang saya amati dari yang dilakukan oleh Profesor Dr. Fadil As-Samarra'i. Ya, pendapat saya bisa benar, bisa salah. Saya kira itu, Ibu. Ya, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Ibu jadi bisa ya, Ibu bisa lihat misalnya tentang yang tadi saya katakan misalnya ibrah ya. Nah ini ada 6 tempat. Ya. Pertama di surah Ali Imran ayat 13. Ya, ibrah di sini kan la ibratan li ulil absar. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Sesungguhnya dalam hal seperti itu benar-benar terdapat pelajaran penting bagi orang yang pandangannya tajam. Ya, tentang apa ini? Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, tentang perang. Bagaimana orang perang itu bisa rugi, bisa untung. Kapan bisa untung? Kalau perangnya di jalan Allah. Terus yaronahum mithlaihim ra'yal ain, bagaimana pertolongan Allah itu datang untuk pasukan yang beriman. Kapan Allah menolong tentara-tentara yang beriman? Tapi kapan juga tentara-tentara yang beriman itu bisa jadi kalah? Seperti saat perang Uhud dan seterusnya. Nah, karena ini urusan-urusan perang, maka kita katakan ibrah di sini adalah tentang strategi perang. Laqad kana fi qasasihim ibratun, dalam kisah mereka ada ibrah li ulil albab, bagi orang-orang yang cerdas. Yang bisa mengambil pelajaran hanya orang cerdas, orang bodoh nggak bisa ambil pelajaran. Apa itu? Pelajaran pentingnya ini dalam kisah ini, kisah perjuangan. Kisah perjuangan. Yang isinya ada hidayah, ada rahmah bagi orang-orang yang beriman. Ini tentang perjuangan dakwah. Di sini kita akan melihat bagaimana etiket dakwahnya para nabi. Ya, pertama misalnya tentang tauhid. Ya, terus yang kedua tidak mengambil bayaran. Ya. Tidak komersil. Antara lain ya. Bagaimana menghadapi masyarakat harus dengan sabar, berbicara harus sesuai dengan akal mereka. Di sini nih ya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu berbicara dengan masyarakat itu sesuai dengan otak mereka. Ya, tidak bisa bicara di depan masyarakat dengan bahasa-bahasa intelek. Bapak Ibu, ini ya secara mondial. Waduh, apa ini mondial nih? Nggak ngerti. Ya. Ya, bahasanya mesti dijaga. Itu ya. Terus di sini wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sama saja di sini wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Ya, ini tentang binatang ternak. Binatang ternak produksi. Ya. Ilmu produksi. Jadi ilmu peternakan, ilmu produksi. Ya. Dengan ilmu biologi. Ya, berkelindan. Ya. Terus baru ini yuqallibul laila wan nahar. Allah mempergantikan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ya, ini ilmu falak.
Ya. Ilmu falak. Ya, astronomi. Ya, hitung-hitungannya apa segala. Nah, yang ini inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dalam surah An-Nazi'at. Tentang jadi kisah-kisah itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. Nah, sejarah bangsa-bangsa yang dipunahkan itu ada pelajaran di situ. Ya, karena sejarah itu pasti berulang. Hukum Allah tidak akan berganti. Ya, hukum sebab akibat itu ada. Saya kira itu ya. Nah, ini dari mana? Ini dari bahasa. Ya, dari apa namanya? Dari struktur. Masya Allah, Pak Ustadz. Quran itu paripurna ya. Artinya sempurnanya. Enggak pernah kita gitu sangka kan? Iya, dan itu kita ketahui kalau kita pelajari. Nah, jadi itu dia. Ya Pak Ustadz, saya aja setua ini selama ini tidak tahu begitu banyak. Ini juga sekarang masih sedikit, tetapi saya sudah bisa mengatakan itu paripurna karena lafaznya, maknanya, tujuannya, perbedaannya, itu semuanya dituturkan dengan sempurna gitu. Iya, luar Jadi biasa. itu luar biasa sekali. Itulah Maka wahyu. sekarang mengerti Pak Ustadz kenapa itu untuk kaum yang berpikir, Betul. yang melihat, yang semua. Jadi melihat juga dengan bukan mata biasa, mata hati, mata biasa, mata telinga. Benar. Jadi Masya Allah, setiap dijelaskan, maka kalau nggak bertambah keimanannya itu kita keterlaluan barangkali Pak Ustadz. Iya, itu saja yang saya rasakan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, luar biasa Quran. Asal kita mengerti. Tapi polanya seperti itu ya, pola-pola cara berpikirnya Fadil As-Samarra'i itu. Nah, jadi saya baca sebentar, saya langsung paham. Ini nggak diajarkan di sekolah-sekolah gitu ya Ustadz? Ada diajarkan. Oh, ada. Ada. Enggak pernah. Ada diajarkan. Ya, mani, balaghah, bayan ada diajarkan. Kita sekolah kafirun, Pak. Iya. Sekolah kafirun. Soalnya jarang kan dibahas gitu kalau apa. Saya baru itu jilid 1 aja juga udah ketinggalan jauh itu, Ustaz. Suatu hari nanti mesti diulang kali. Kita sekolahnya lain soalnya Bu Ita. Iya, betul. Sekolah menuju surga, Bu. Nggak ada duanya. Ya sekarang ini sekolah lagi ini sama Pak Ustadz. Terusnya dia cucunya Pak Ustadz ya. Memang ini berat ya Ustadz ya. Kadang-kadang tuh aduh kok berat banget ya ini. Hanya karena tanwin, hanya karena apa aja udah jadi masalah gitu kan. Tapi asik juga gitu. Jadi rasanya kalau ketinggalan sayang banget. Jadi kalau Ibu lihat ya, saya perlihatkan kepada Ibu. Ini namanya Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Yang saya katakan ya oleh As-Suyuti. Wafat tahun 911 Hijriah. Ini juz ke-7. Lihat nih ya. Jadi ini yang apa namanya? Kita lihat misalnya ya. Pertama, mengetahui Makkah dan mana ayat-ayat yang Makkiyah, mana yang Madaniyah. Disebutkan surah Yasin, surah semua dia sebutkan. Baru setelah itu
Yang kedua, mengetahui mana ayat yang turun saat Nabi Muhammad mukim atau saat Nabi Muhammad dalam keadaan safar. Mana ayat-ayat yang turun di waktu siang dan di waktu malam. Mana yang turun di saat musim panas dan musim dingin. Dan mana yang turun di musim dingin. Ya. Mana yang turun saat Nabi Muhammad berbaring dan tidur. Nah, mana yang ayat-ayat yang turun saat Nabi Muhammad di bumi dan saat Nabi Muhammad di langit. Lihat tuh. Mengetahui mana ayat yang pertama kali turun. Yang terakhir turun. Terus mengetahui sababun nuzul. Wah, banyak sekali. Ya. Terus ayat yang turun dalam rangka menceritakan apa yang dikatakan oleh sebagian sahabat. Beberapa ayat turun berulang. Ini sampai 80 nih. Sampai 80 macam. Ya. Dari sini kita tahu ya. Wah, kalau kita pelajari ini mah. Lihat ya. Dia bilang an-naw'us samanun. Ya, cabang ilmu Al-Qur'an yang ke-80. Apa fi tabaqatil mufassirin. Ya, tentang tingkatan-tingkatan ulama-ulama tafsir. Tabaqat itu generasi ulama tafsir. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan seterusnya. Ya, sahabat, tabi'in. Tafsir-tafsir yang mengumpulkan pendapat para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Gitu, kita baru belajar yang mana? Kita baru belajar ilmu tajwid. Ya, baru belajar metode Granada. Jadi konsumsi siapa itu Pak Ustadz? Alhamdulillah banget. Konsumsinya bukan kita ya, bukan level kita, bukan ya, level. Ya, maksud saya. Bukan level saya maksudnya. Ya, maksud saya kayak sastra yang dipaparkan oleh Fadil Samarra itu ada itu salah satu cabang saja itu. Salah satu cabang saja. Tadi saya sudah jelaskan itu baru cabang sastra aja. Ya, tadi saya jelaskan tadi ya. Ini Fadil Samarra di sini nih. Dari 80 macam. Astagfirullah. Banyak banget. Ya Allah. Dari 80 macam Fadil Samarra cuma fokus di situ saja. Dia sama sekali tidak ada bicara tafsir. Dia khusus di sastranya aja dia. Jadi 80. Masya Allah. Umur kita nggak cukup Pak Ustadz. Sebenarnya isinya hanya kita mengagumi kan Ustadz, ini nggak bisa apa-apa. Memang sudah begitu kan Ustadz. Yang terpenting itu ya, Ibu kalau mempelajari sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir, itu isinya cuma satu aja Bu. Isinya itu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merespon wahyu Allah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kepekaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Jadi tugas penting bagi kita sebagai orang awam terhadap Al-Quran itu, pertama membacanya dengan benar. Terus yang kedua mempelajari pesan-pesannya. Yang ketiga kita melaksanakannya. Itu aja. Ya. Betul. Ya. Nggak bisa ngerubah soalnya betul. Istilahnya gini ya, orang awam itu ada terbebani dengan untuk pengetahuan. Dia harus tahu mana halal, mana haram. Yang syubhat-syubhat, pokoknya kalau tidak jelas tinggalkan aja. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ya, tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Ya.
Rasul katakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Dan antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas, gray area. Nggak banyak orang yang tahu. Tuh. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah orang yang alim. Dia suku cadang ilmunya, piranti-pirantinya cukup untuk membedah bahwa yang syubhat ini lebih ke halal, lebih ke haram, atau dia halal atau haram. Begitu ya. Dan tugas kita itu aja. Terus karena ada yang syubhat, kalau halal kan jelas, haram jelas. Karena ada yang syubhat, maka sikap kita seperti apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Famanit taqash syubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka ia telah menjaga agama dan hatinya, menjaga agamanya dan kepribadiannya, jiwanya, dia telah menjaga jiwanya. Tapi waman waqa'a fiha waqa'a fil haram. Siapa yang sentuh-sentuh syubhat, maka ia pasti akan terjatuh pada yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yarta'a fi. Ya, seperti orang yang menggembala di sekitar daerah terlarang, ada tertulis di situ dilarang masuk. Ya, dia menggembala kambing di sekitar situ. Sama saja dengan menggembala kambing di daerah yang terlarang. Tuh, kambing ini siapa? Kambing ini syahwat ini. Kambing ini syahwat, penggembalanya itu otak. Otak manusia satu, kambingnya ada 1000 kalah. Tuh, artinya apa? Semakin besar syahwat dan akalnya kalah sama syahwat, maka hati tidak dapat mengendalikan anggota tubuh untuk melakukan yang haram. Gitu. Jadi sikap kita seperti apa? Sikap kita adalah menjaga hati. Dengan apa? Dengan tidak menyentuh-nyentuh yang abu-abu. Kenapa? Karena yang halal jelas, yang haram jelas. Itu tuh tugas orang awam. Tugas kita semua. Mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Terus bisa bersikap untuk meninggalkan yang tidak halal, yang tidak haram, yang abu-abu. Itu sikap kita. Ya, dengan begitu hati kita akan terjaga dengan baik. Gitu ya. Hubungannya dengan halal dan haram itu gampang. Nah, hubungannya dengan apa yang harus kita lakukan dari ayat-ayat Al-Quran, gampang sekali. Gampang sekali. Merujuk saja surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, ayat 1 sampai 10 itu aja. Halo, Ibu? Ya, Ya, ya dengar Ustaz. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kenapa? Itu adalah miniaturnya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang. Ya. Nah, apabila kita sudah bisa menjalankan itu, kita sudah merespon ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Gitu ya. Nah, jadi yang harus kita asah dari kita itu adalah kepekaan kita terhadap Al-Quran. Kita peka apa tidak? Itu ya. Bisa orang awam kayak kita melaksanakannya, bisa. Orang nggak ada yang sulit kok. Taat itu cuma 2 saja. Taat untuk urusan jiwa, taat untuk urusan harta. Nggak ada lagi selain itu. Nggak ada lagi. Di sini maka kita diperintah untuk sabar, menjadi pemaaf. Jangan pernah melihat pandangan orang. Kalau pengen dipuji terus, dihina sedikit, tuh sakit. Tapi kalau kita 1000 orang yang menghina, 1000 orang yang menjatuhkan, Allah angkat, tidak akan terhina kita. Gitu. Orang kalau takut dihina, sehingga mengerjakan atau meninggalkan sesuatu karena takut dihina, itu riya juga itu. Jangan pernah melihat pandangan manusia. Ya. Mesti tahu kita kuncinya
amalan kita diterima oleh Allah. Apa saja itu? Cuma 2. Ikhlas karena Allah, mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita jangan risau. Apakah ibadah kita diterima atau tidak diterima? Jangan risau, bukan urusan kita. Kita ini ya ditakdirkan oleh Allah sebagai hambanya yang bersujud saja sudah bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur. Di sana ada orang yang tidak menyembah Allah, mati dibakar. Bersyukur. Di sana ada orang menyembah manusia dengan begitu bangganya. Oh, tertawa terbahak-bahak menertawakan ajaran kita, ajaran Islam. Padahal mereka menyembah manusia. Siapa nggak sadar mereka. Nah, bersyukur. Jangan pernah risau. Waduh, amalan kita diterima apa tidak? Ya, kita bersedekah diterima apa tidak? Bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang mau bersedekah. Itu saja udah bersyukur. Ya, jangan risau dengan itu. Tuh, tapi kita harus paham. Orang beramal itu mesti ikhlas, mesti ikut cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya mau bersedekah nih, mau undang-undang anak yatim ke rumah boleh. Oh nanti ini kayak kata Pak Mardigu itu menyakiti anak yatim apa segala. Ini kok bisa begitu logikanya? Anak yatim seneng kok. Oh itu riya, bahwa riya jelek ya. Tapi bahwa itu pasti riya, ya enggak begitu. Kenapa Allah sendiri mengatakan in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian perlihatkan sedekah itu, maka itu adalah sesuatu yang paling baik untuk diperlihatkan. Ya. Itu pemandangan yang paling indah kalau orang itu memberi, menolong, pemandangan paling indah. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan, kamu rahasiakan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik. Jadi kalau diperlihatkan itulah pemandangan terbaik kata Allah. Gitu. Ya. Yang tidak baik itu riaknya. Riak itu di dalam hati, nggak ada orang tahu. Ya. Gitu. Oh, ini ibu-ibu kita mau santunan anak yatim ya. Yuk kita patungan. 100 ribuan. Udah setelah itu undang anak yatim, makan-makan. Oh mulia itu. Ya. Mulia. Sangat mulia. Oh supaya kita tidak cuma kasih makan-makan saja, kita data yuk. Kita data ini anak sekolah di mana. Pokoknya kita akan jamin mereka sampai perguruan tinggi. Oh. Lebih mulia lagi. Ya. Gitu ya. Dia bersyukur terlahir menjadi orang Islam aja bersyukur. Waduh, bersyukur. Butuh kepekaan, mengerti, belajar di Granada nih. Kalau nggak tahu artinya bagaimana, Ustaz? Iya. Ya belajar sih di mana saja ya. Iya. Yang penting gurunya itu kita pandang dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab, berhati-hati dengan ilmunya. Sanat. Sama Pak Ustadz, saya juga dari kecil cuma tahu perintahnya apa, larangannya apa, yang halal mana, yang haram yang mana, sama petunjuk-petunjuk Rasul itu aja yang saya ikuti. Saya juga nggak tahu, saya itu ikut mahal siapa juga nggak tahu. Ya. Jadi kita ngaji itu jangan pernah fanatik dengan guru. Ya, karena guru itu bisa salah. Ngaji dengan guru siapa saja boleh. Betul. Tapi memilih itu penting. Memilih itu penting. Jangan asal maksud saya. Karena ada orang-orang yang nggak tahu agama sebenarnya. Ya, tapi karena dia viral, maka orang selalu pengen mendengar kata-katanya. Ya. Ya, tidak pasti kalau dokter itu dia mengerti akhlak. Ya pasti. Itu akhlak tadi malam dibahas oleh Ustadz Khalili. Bagus sekali. Iya, bagus sekali. Rasanya masih kurang, saya masih bertanya tapi sudah malam.
Ya, waduh Ustaz Khalil ini. Orang alim Ustaz Khalil ini. Orang yang sangat dihormati. Waktu di kelas itu orang yang paling pintar di kelas. Sekelas dengan saya. Paling Kelas pintar. waktu di mana, Pak? Waktu di Livia, Bu. Oh. Sekarang kerja bareng juga sama saya di Livia. Ya, alhamdulillah. Sangat dihormati. Siapa saja menghormati dia. Luar biasa. Beda-beda orang. Pak Ustadz, masih ada waktu untuk tanya Pak Ustadz? Ya, silakan Bapak. Ini Pak Ustadz, yang pembahasan hari ini tentang, kalau saya lihat tuh di dalam Al-Quran itu kan kata-kata Musa itu kan disebutkan paling banyak ya, kalau nggak salah 136 kali. Kemudian juga kalau tadi diceritakan juga ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu malah terbanyak dari Nabi Musa. Nah, pertanyaan saya itu, apakah yang dijamin masuk surga itu hanya satu, Nabi Muhammad? Kemudian yang kedua, dari gambaran Nabi Musa tadi, apa yang kira-kira bisa kita ikutin gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ada enggak kira-kira Nabi Muhammad kan banyak yang harus kita ikutin. Terima kasih. Ya, jadi memang ya, nama Musa di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebut ya, sampai 131 kali. 136 berapa? 136 baru saya baca. 136. Gitu ya? Kalimat Musa, nggak tahu, mungkin salah kali ya ini. Ya, mungkin saya juga saya lihat di YouTube aja, di aku Google aja. Ini 131. Iya, ya, enggak. 131. Coba saya kenapa bisa beda ya? Mestinya nggak beda. Ya. Mungkin kalau yang dalam domir ceritanya Nabi Musa tapi nggak disebut Musanya, nggak keluar kali Pak Ustaz. Nggak, lafaz Musanya. Ya kan ada yang ya qala saja tapi nggak ada Musanya, padahal dimasukkan kepada Nabi Musa. Oh, mungkin. kalau begitu bisa beratus-ratus. Iya. Nah, 21, 18, 17, 13, 8, 8, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Mesti dihitung ini dia enggak. Ya kurang lebih segitulah gitu. Nah, ya, jadi kalau tadi ya secara ininya, kalau Bapak lihat di sini ya 131 kali. Ada roti tah, roti. Ya, nggak ada hubungannya dengan roti ini 100. Ya. Mau dibagi-bagi di sini. Muhammad ada 4 kali disebut. Ya betul. Rasulullah banyak, Rasulullah. Namanya itu 4 kali disebut di situ. Musa banyak. Apa sih sebenarnya hikmahnya? Hikmahnya apa coba? Itu hikmahnya, kenapa nama Musa itu paling banyak disebutkan? Karena Musa ini sebagai titik temu. Titik temu untuk 3 agama. Orang Yahudi percaya Musa. Orang Nasrani percaya Musa. Orang Islam percaya Musa. Jadi cuma itu. Jadi kalau orang Nasrani percaya kepada Musa, kenapa orang Yahudi mengkafirkan orang Nasrani? Gitu ya. Jadi kalau orang Islam percaya kepada Isa, kepada Musa,
Kenapa Yahudi dan Nasrani mengkafirkan orang Islam? Nah, kafirkanlah diri kalian sendiri yang tidak percaya kepada salah satu Nabi Allah. Itu titik temu itu Musa itu. Sebagai Nabi yang diagungkan oleh masyarakat dari 3 agama. Itu antara hikmahnya. Dan banyak sekali pelajaran dari Musa. Dari ayat-ayat tentang Musa. Ya, yang diambil adalah pelajarannya. Ya. Tadi mohon maaf, pertanyaannya apa Pak? Apakah karena Musa itu juga banyak jasanya. Kalau yang saya tanya, apakah hanya satu-satunya Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga? Sementara kan Nabi Musa pun juga banyak kebaikan-kebaikannya. Enggak, itu banyak dituturkan di situ sebagai pelajaran penting. Ya, banyak kesamaan-kesamaan, banyak hal-hal yang perlu dihindari dari yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Karena manusia kan wataknya itu di mana-mana selalu ada. Ya, watak-watak bangsa Israel, Bani Israel ada di bani yang lain juga. Supaya kita terhindar dari watak-watak yang buruk. Jadi Quran ini seimbang ya. Seimbang. Jadi dia memaparkan kriteria masyarakat yang soleh, kriteria masyarakat atau kaum yang jahat, itu seimbang. Ya, supaya itu dijadikan cermin bagi kita, jadi pelajaran bagi kita. Ya. Misal Allah katakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allah syai'a wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah bikin perumpamaan untuk orang-orang kafir dengan 2 perempuan. Satu istrinya Nuh, satu istrinya Lut. Dua-duanya berada di bawah kekuasaan, di bawah 2 hamba Allah yang saleh. Satunya di bawahnya Nuh, satunya di bawahnya Lut. Tapi keduanya khianat kepada suami mereka berdua. Maka suaminya tidak dapat membela mereka di hadapan Allah dari siksa Allah SWT. Diperintahkan kepada mereka, masuklah kalian berdua ke dalam neraka, sebagaimana orang-orang lain juga masuk neraka. Ya. Tidak ada urusan itu istri Nabi, bukan istri Nabi. Masuk. Itu kan 2 perempuan ya. Terus, wa daraballahu mathalal ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah bikin perumpamaan untuk orang yang beriman dengan 2 perempuan lagi. Istrinya Fir'aun dan Siti Maryam. Tuh, nanti kita akan bikin istilahnya apa ya? Bikin perbandingan ya, kriteria-kriterianya seperti apa. Begitu. Jadi berita-berita itu isinya adalah pesan. Al-Quran itu ya redaksinya ada yang berita, ada yang cerita, ada kisah, ada perumpamaan. Ada perintah, ada larangan. Tapi semua ya, semua meskipun berita, tapi isinya adalah perintah. Kisah isinya perintah atau larangan. Gitu ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Bu, ini cukup sudah jam 7. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallahu khairan katsiran. Dan teman-teman semua, Bapak Ibu, Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya di kajian subuh ini. Dan Masya Allah luar biasa yang Ustadz jelaskan begitu detail, dan kita semua betul-betul harus
mendalami Quran ya, supaya paham betul apa isinya gitu. Jangan hanya sekedar menghafal atau membaca saja. Patut dipahami juga. Baiklah, semoga ilmu yang Ustadz akan yang Ustadz sudah sampaikan bisa menjadi amalan buat kita semua untuk bisa mengajak mereka bergabung di IMQ. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan ilmunya. Baiklah, kita sudahkan dengan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Pak Ustaz. Ini Pak Fari. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Pak Fari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz, Bu Nini, Pak Fari. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ustaz, Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diana, boleh digembok kelasnya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Izin. Pak Diana, digembok aja, kelasnya sudah selesai. Diananya nggak di tempat. Silakan lift saja, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Pak Farinya keluaran ya? Iya, Pak Fari di luar. Assalamualaikum Bu Dini, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ya. Di YouTube ada 17 tadi Ustaz. Banyak kan? Banyak ya. Tadi di Zoom ada berapa? Ada berapa tadi? 50-an sih. Enggak sampai 60. Ada 60. Tapi alhamdulillah kita setiap hari ini pagi sudah ajak 70-an gitu Ustaz. Alhamdulillah. Tadi sempat 60 ya? 61. Iya, 61. Iya. Bu Fegi juga di YouTube. Aduh, Mbak Diana kemana ini? Bapak Ustaz kalau mau live, monggo silakan. Kadang nggak mau live, saya nggak bisa tutup kelasnya.
selesai, Bah. Belum, ini ada. Pengajarnya udah selesai. Bawa sarapan. Iya. Tadi malam Ibu habis di sini ya? Hah? Tadi malam Ibu habis di sini. Siapa? Ibu. Kata siapa? Yang mana?
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orang mau duha makan. Aku ini mau wudhu. Aku ini mau wudhu, mau duha makan.